Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Novia Safitri dari kelas MA 24A01. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang ruang lingkup ekonomi mikro dan makro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu ekonomi mikro dan makro, kita harus tahu dulu nih pengertian dari ekonomi. Apa itu ekonomi? Ekonomi secara umum adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang, serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Ruang lingkup ekonomi memang bervariasi. Beberapa aspek kehidupan sehari-hari seperti pasar, bank, pajak, ekspor-impor, pengangguran pekerjaan, produsen, barang dan jasa, hingga keuangan masuk ke dalam aspek ekonomi. Masuk materi yang pertama, yaitu ekonomi mikro. Apa itu ekonomi mikro? Ekonomi mikro adalah studi ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Artinya, ekonomi mikro mempelajari perilaku produsen, distributor, dan konsumen dalam lingkup kecil, baik rumah tangga, industri, atau perusahaan. Berkaitan pula dengan teori produksi dan harga pasar. Apa saja sih ruang lingkup ekonomi mikro? Ruang lingkup dan indikator ekonomi mikro membahas hal-hal seputar perilaku konsumen dan pasar pada sektor perorangan atau perusahaan. Secara umum, terdapat beberapa ruang lingkup utama dari ekonomi mikro yang meliputi permintaan dan penawaran, elastisitas, teori produksi, pasar, mekanisme harga, dan perilaku konsumen. Ruang lingkup yang pertama ada permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan dan penawaran? Permintaan adalah sejumlah produk, baik barang atau jasa yang dibeli atau diminta oleh konsumen pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah produk, baik barang atau jasa yang dijual atau ditawarkan oleh produsen dalam waktu dan tempat tertentu. Dalam dunia ekonomi, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang berkaitan dan sangat penting. Pembentukan harga barang dan jasa terjadi melalui proses interaksi permintaan dan penawaran antar pihak penjual dan pembeli, dan kesepakatan harga dapat menghasilkan keseimbangan harga di pasar. Yang kedua, yaitu elastisitas. Elastisitas harga juga termasuk dalam ruang lingkup ekonomi mikro, baik elastisitas dalam penawaran maupun elastisitas dalam permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah suatu produk yang diminta. Sedangkan elastisitas penawaran adalah sebuah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah produk yang ditawarkan. 3. Teori produksi. Teori produksi menjadi dasar untuk menganalisa biaya produksi dan tingkat dari produksi. Hal-hal yang berkaitan dengan teori produksi yang dibahas dalam ekonomi mikro misalnya, yaitu biaya produksi barang atau jasa, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi pihak produsen serta penerimaan produsen dan laba. Yang keempat, ada pasar. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli atau penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Terdapat jenis-jenis pasar dilihat dari persaingannya, misalnya seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, serta pasar persaingan monopolistik. 5. Mekanisme harga. Mekanisme harga adalah fenomena yang sering terjadi karena harga yang ada di pasaran itu fleksibel. Jadi, harga bisa berubah kapanpun jika memang situasi kondisinya memungkinkan. Mekanisme harga sering terjadi dalam suatu transaksi karena biaya dari barang dan jasa yang dijual bersifat fleksibel. Yang terakhir, ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen juga disebut sebagai teori nilai guna barang atau jasa. Selanjutnya, kita membahas tentang ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Secara umum, pengertian ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan.
Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Makroekonomi merupakan kebalikan dari mikroekonomi yang justru mempelajari ekonomi dari berbagai sudut terpusat seperti perilaku individu dan rumah produksi untuk mengalokasikan sumber dayanya. Apa saja sih ruang lingkup ekonomi makro? Ruang lingkup dan indikator ekonomi makro membahas hal-hal seputar ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, terdapat 3 ruang lingkup utama dari ekonomi makro yang meliputi pendapatan dan pengeluaran, pengangguran, serta inflasi dan deflasi. Ruang lingkup yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran nasional termasuk dalam ruang lingkup ekonomi makro yang utama. Pengeluaran nasional adalah total nilai seluruh produksi negara pada masa dan waktu yang sudah ditentukan. Ruang lingkup pengeluaran biasa diukur dalam produk domestik bruto atau PDB. Semua yang diproduksi dan dijual akan menghasilkan pendapatan negara. Yang kedua, ada pengangguran. Pengangguran merupakan orang yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan meski dalam usia produktif. Tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Dalam ilmu ekonomi, data jumlah pengangguran dapat diukur dengan angka pengangguran, yaitu persentase pekerja-pekerja tanpa pekerjaan yang ada di dalam angkatan kerja atau usia kerja. Yang terakhir ada inflasi dan deflasi. Dalam ilmu ekonomi, kenaikan harga disebut dengan inflasi. Lalu ketika harga menurun, maka terjadilah deflasi. Nah, itulah penjelasan tentang ruang lingkup ekonomi mikro dan makro. Mudah dipahami bukan? Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.